Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masaul khair. Nu'arrif lana minal majmu'atil arabiyyah. Ismahuna ismi Ahmad Abiyu wa janibi Ismi Azizah. Ismi Anissa Salsabila. wa fi hadhil fursah sanujri hiwaran mal Ustadz Muhammad Rahmatul Aziz haula daurin wa tuhaddiyatil ustadz fi tawjihit tulab fi maddati manhajiyatil bahthi al-ilm. Nashkurukum jazilal syukri ala tufaddilakum bitahsisi wa kutikum lana. Pak Aziz, sebelumnya mohon maaf jika mengganggu waktunya Pak. Saya kerja yang tadi menghubungi Bapak. Ini saya bisa masuk ke kelompok saya. Ini ada Abiyu, ini namanya Caca, dan ini Halis. Kami dari semester 3 PBA kelas D. Saya ingin menanyakan beberapa poin Bapak terkait pembelajaran mata kuliah yang Bapak ajarkan. Yang pertama sih pertanyaan biasa. Saya menanyakan Bapak ini sudah menjadi dosen di kampus ini itu udah berapa lama? Terus apa sih tantangan yang Bapak hadapi dalam menjadi mahasiswa di mata kuliah Bapak dalam mengajar? Ada tahun seperti tantangan yang saya hadapi banyak. Satu, malas baca. Ya. Kedua, suka lupa. Dan paling fatal, malas mikir. Ya, itu sih tantangan besarnya. Malas baca, suka lupa, dan malas pikir. Malas mikir. Nah, dari tadi kendala tersebut, gimana cara Bapak menemukan solusi nih Pak? Biar mahasiswa itu apa ya, lebih apa sih, sesuai dengan apa ya yang Bapak inginkan gitu maksudnya? Saya tambah beban tugas. Satu, supaya banyak pikir. Dua, saya bimbing saya dalam arti saya mengalah, artinya saya terlepas dari RPS, sudah nggak lagi ngikut RPS. Kenapa? Karena kalau sesuai RPS mahasiswa nggak mampu. Jadi saya ambil ke membimbing, dan saya ambil poin utama yang harus dimiliki, skill utama yang harus dimiliki, yang nanti anak-anak itu, mahasiswa bisa mengembangkannya sendiri itu kalau mau. Karena bagi saya kan semua yang masuk ke PDA juga kan enggak semuanya pengen jadi profesor kan. Saya kasih skill dasar aja. Bapak di kampus tuh ngajar semester 5 ya Pak? Iya. Soalnya teman-teman saya juga semester 5, jadi saya kadang dengar cerita mereka gitu. Ya. Mau habis mata kuliah mengkur sama metode. Nah, ini berhubungan dengan mata kuliah yang Bapak ajarkan, bagaimana sih Bapak ini menyikapi mahasiswa yang masih kesulitan dalam menentukan judul dan variabel untuk penelitian gitu? Kan kemarin kan sempat masalah tugasnya udah disuruh bikin kajian ya Pak, nilai kajian itu ada artikel, skripsi, sama apa ya saya lupa, terjemah. Nah itu gimana sih Pak menyikapi mahasiswa yang kesulitan menentukan judul atau variabel? Saya arahin, saya kasih tahu langkahnya, saya tunjukin sampai detail. Pertama saya kasih tahu dulu, oh ini gambaran pertamanya, ini logikanya, ini alurnya, silakan cari. Nggak bisa, saya turunin lagi tuh, saya nih coba baca yang ini, nih diambil, ini diambil, masih nggak bisa lagi. Oh ini nih lihat nih pakai artikelnya ini nih diambil, coba kalian buat tabelnya. Nggak bisa lagi, saya buatin tabelnya tuh, nih sampai level itu. Tapi kalau masih nggak bisa juga Pak? Hampir bisa, kalau saya arahin langsung. Oh Bapak arahin. Saya masukin beda. Karena tergantung kelasnya gitu. Iya. Tergantung kemampuan anak-anaknya gitu. Dan tergantung responnya. Kalau anaknya yang diem aja, ya. Kalau anaknya yang banyak aktif,
banyak tadi sekali. Ya kalau sama saya semakin banyak nanya semakin banyak tempat ini, semakin banyak diam semakin sedikit. Ya Pak, pertanyaan selanjutnya, apa sih perbedaan mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif yang sering disalahpahami oleh mahasiswa? Yang disalahpahami banyak mitosnya. Satu, ada yang bilang jangan pakai kuantitatif kalau nggak ngerti hitung-hitungan. Padahal dia nggak ngitung, yang ngitung SPSS kan. Kapan dia ngitung? Enggak. Meskipun isinya angka semua, enggak ada hitung-hitungnya. Dia nggak disuruh ngitung satu kali satu, enggak. Yang ada itu bagaimana menginput data. Meskipun bentuknya angka, cuman yang menganalisis, yang menghitung aplikasi. Itu salah juga tuh. Jadi akhirnya menghindar. Satu. Kedua, memilih kuantitatif dan kualitatif berdasarkan selera. Itu salah juga. Harusnya memilih kualitatif, kuantitatif atau pencampuran bahkan R&D itu didasarkan dari celah literatur yang ada. Nih, kalian cari dulu jurnal tentang apa, misal kamu sukanya di sini pastinya kamu suka di mana nih wilayah kajiannya, itu minat. Satu, standarnya apa, nilainya harus besar, artinya kamu mumpuni bidang itu. Nah, cari semua jurnalnya tuh sebanyak-banyaknya. Nah, dari semua jurnal yang ada yang belum terjamah itu apa, artinya kalian mau mengisi celah apa. Dari situ bisa ditentukan mau pakai yang mana. Bukan asal saya maunya kualitatif, kualitatif enggak. Itu teori mana? Itu harus disesuaikan ya Pak? Harus disesuaikan, kamu mau mengisi celah yang mana, satu. Terus ada juga relatif itu harus rigid teorinya. Justru sebelum ke lapangan, kualitatif itu harus benar-benar jelas definisinya apa, konsepnya apa, ya konsep yang ada di teorinya itu apa, hubungan antara teori ada konsep di dalam teorinya itu apa, bagaimana kompleksitasnya seperti apa, ruang lingkupnya apa, sampai indikatornya apa. Itu justru lebih kompleks dibanding kualitatif. Kalau kualitatif di bagian teori itu lebih simpel. Kenapa? Hanya menjadi pisau analisis, artinya saya melihat data dari sudut pandang A, teori A, itu selesai. Jadi yang dibahas cuma ini fenomenanya seperti ini, sudut pandang A, melihatnya seperti ini, kompleksitasnya kayak ini, selesai. Ya Pak, menurut pengalaman Pak Haji sendiri, kesalahan umum apa yang sering dilakukan oleh mahasiswa ketika menyusun proposal penelitian, dan gimana sih Pak tipsnya agar proposal penelitian itu kita tuh disusun dengan baik? Kesalahannya satu, di paragraf dulu deh, paragraf yang saya lucu itu semester 5 kan harusnya lulus dong bahasa Indonesia. Nah, tapi kalimat efektif, unsur-unsur paragraf, bagaimana paragraf ini unity dan koheren itu nggak bisa. Akhirnya saya pertanyakan, bahasa Indonesia sebenarnya lulus asli, lulus apa? Itu satu. Artinya apa? Belajar lagi bahasa Indonesianya. Dari bahasa Indonesia aja dulu, sebelum ke bahasa Arab. Karena bahasa Indonesia ketika ini, kalian bisa menguasai dua bahasa ini kalau strukturnya, logika bahasanya itu kalian kuasai minimal satu bahasa targetnya. Bahasa Indonesianya kalian kuasai, kalian mau ke bahasa Arab, bahasa Inggris oke. Tapi bahasa Indonesia aja kalian acak-acakan, jangan harap kalian bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris. Bahasa apapun itu, karena logikanya kacau, kalian nggak bisa tertib di situ. Berarti bahasa Indonesia harus dimantapin dulu. Ya, satu itu. Kedua, argumentasi. Tentang metode No, biasakan suka baca dulu. baca Apapun. Ya nanti ketika kalian suruh baca itu kalian enak, udah biasa. Yang jadi masalah mahasiswa tuh nggak membiasakan diri untuk baca. Bila dikasih baca, saya tuh bikin modul padat itu dari ratusan buku itu sangat
nakutin satu yang simple masih nggak bisa dipahami. Satu harus bacanya, itu kita simple loh Kak, saya nggak nyuruh baca bukunya, saya kasih modul dan saya masuknya beda karena tergantung kelasnya gitu, tergantung kemampuan anak-anaknya gitu. Dan tergantung responnya. Kalau anaknya yang diem aja ya, kalau anaknya yang banyak aktif, banyak nanya sih aktif. Ya kalau sama saya semakin banyak nanya semakin banyak aktif. Semakin banyak diam semakin sedikit. Bapak itu pertanyaan apa sih Pak? Tayyib, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ismahu li an u'arrifa nafsi lakum jami'an. Ismi Muhammad Umar Muiz. Tayyib, fi hadhihi hiya al-as'ilah allati tarahnaha 'ala an-naris. As-su'alul awwal sabiqan. Mundu mata wa anta ya baba ta'malu ka ustadi jami'i? وما هو أكبر تحدي يواجه يا بابا أويل يا سيدتي في توجيه الطلاب في مادة منهجية البحث العلمي؟ السؤال الثاني كيف يقيم سيدنا فعالية المناهج التي تستخدم في برامج الدراسية حاليا؟ السؤال الثالث كيف يعالج سيدنا أو سيدتنا مسألة الطلاب الذين يعانون من صعوبة في تحديد عنوان البحث أو متغيراته؟ السؤال الرابع ما الفرق الجوهري بين البحث الكمي والبحث الكيفي والذي يؤسئ الطلاب فهمه غالبا؟ السؤال الأخير بحسب خبرة الأستاذ العزيز وما أشهر الأخطاء التي تقع في الطلاب عند إعداد محترف البحث وما هي نصائح سيدنا كي نعد محترف بحث مكتوب بشكل جيد؟ شكرا. طيب اسمي فيروزة وهنا أريد أن أعرف لكم عن التسهيل المقربة. الخلاصة مختصرة. يواجه الأستاذ رحمة عزيزة تحديا رئيسيا مع طلابه وهو قلة قراءة وضعف تفكير وسرعة نسيان مواد دراسية، ويعالج هذه المشكلات بتقديم التوجه والمهام الإضافية مع مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم، وهو يساعد الطلاب في اختيار عنوان بحث من خلال تقديم صورة أولية والأمثلة، كما يشير إلى أن كثيرا من الطلاب يسيئون فهم البحث فيه ويختارون بين الطرق البحثية بحسب الرغبة لا بحسب القدرة أو صغار علمية. ويلاحظ أيضا عدم دقة الطلاب في كتابة فقرات وضعف تعظيم اللغة وقلة فهم بنيات الحجة إلى جانب ضعف دافعية التعلم والاعتماد الزائد على ذكاء الاعتناعي. شكرا. يمكن هذا منا أن أبدأ منكم جميعا ثم والسلام